Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Waalaikumsalam. selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada para sejawat, para senior dan para guru-guru saya dalam acara webinar Tanya Apa Saja seri ke-57 dengan topik hemorrhagic postpartum yang akan dibawakan oleh Divisi Kedokteran Feto-Maternal Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Perkenalkan, saya Dr. Firda, mohon izin menggantikan host-host sebelum saya, Dr. Seto SPOG dan Dr. Pandu SBOG yang kebetulan memang berhalangan hadir pada saat ini. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada Ketua KSM Opcin FK UNER yang diwakili oleh Dr. Ason Saadi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, yang akan memberikan sambutan sebelum dimulainya webinar pada hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terutama kami ucapkan terima kasih dulu, saya sapa dulu terutama Prof. Eri, Dr. Agusul, dan Dr. Rosi yang pagi ini akan mengawal kegiatan kita, yaitu kegiatan Tanya Apa Saja yang ke-57. Dan juga kepada seluruh partisipan yang turut bisa berjoin hadir pada pertemuan Zoom kali ini yang terdaftar dari administrasi disampaikan kurang lebih 200-an peserta. Semoga nanti sambil kita menunggu, sambil kita menjalankan kegiatan task ini nanti bisa join bersama-sama. Pertama-tama puji syukur dari Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, peluangan waktu pada kita semua hingga kita bisa mengikuti kegiatan tas yang ke-57 yang bertemakan tentang hemorrhagic postpartum yang nanti akan kita bicarakan bersama pada pagi hari ini. Sebagai informasi, memang pada saat ini banyak kegiatan, khususnya kegiatan ID di Aceh, ya, dan kegiatan kita di staf ada beberapa sehingga ketidakhadiran Dr. Pandu, Dr. Seto yang menjadikan biasanya mengawal kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Dr. Firda yang telah membantu mengawal sebagai host. Baik, untuk menyingkat waktu, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti di tas ke-57 bertema hemorrhagic postpartum. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi pasien-pasien yang kita tangani. Akhir kata, terima kasih dan salam sebelumnya dari Dr. Brahmana, selaku Ketua KSM, yang tidak bisa hadir mungkin saat di Rabu ini dan Rabu depan, karena beliau insya Allah menunaikan ibadah umroh hingga tanggal 31. Kita doakan sama-sama supaya diberikan kelancaran dalam beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Dok atas sambutannya.
Kemudian untuk moderator pada hari ini adalah guru saya, Profesor Dr. Eri Gumilar Dahlan, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga kepada narasumber pada hari ini adalah Dr. Agus Sulistiono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga Dr. Rozi Aditya, spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian tanpa berlama-lama, saya serahkan acara kepada moderator kita pada hari ini, kepada Prof. Eri. Monggo Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Firda. Ini muka baru menjadi announcer. Wah, semangat sekali. Jadi saya cukup dipanggil aja Eri Gumilar, cucu dengan kakek dengan cucu 7, cukup sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkat rahmatnya Allah dengan kasih sayangnya kita bisa menyelenggarakan ini acara TAS yang ke-57 ya. Jadi dengan judul Postpartum Hemorrhage. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada komandan saya nih, Dr. Ason ya, yang tadi sudah memberikan sama-sama Bro. Terima kasih Bro. Prof meluangkan waktu. Makasih. Saya melihat Dr. Ason ini sekarang tumbuh agak subur ini. Nanti sekali-sekali harus dicek itu BMI-nya Dr. Ason. Jangan sampai melebihi 30 lah. Nanti apalagi kalau sudah hamil, tambah lagi nanti. Hamil pokoknya sehat terus, alhamdulillah. Tadi Dr. Ason sudah mengutarakan di forum kita ini ada kurang lebih 200 partisipan. Begitu ya Dr. Firda ya. Nanti tolong di-update bagaimana menit demi menit ini kan terus akan berkembang. Jadi guru-guru kami, para guru besar dan senior yang mungkin ada di forum ini, dan tentu saja partisipan yang tercinta. Kangen sekali saya nih. Ya, yang terutama yang dari POGI Surabaya, mungkin di ujung barat ada Dokter Slamet yang bisa mendengar, saya tidak tahu. Kemudian saya ingat ada Dokter Titania juga ini, ada ini. Dulu pernah ikut ini. Ya. Dan satu lagi siapa nih yang suaranya bagus kalau menyanyi itu kalau Dokter Titania ada, beliau itu ada. Siapa yang namanya Dokter Sul ya, Dokter Rosi, siapa namanya itu yang nyanyinya bagus sekali itu. Ya. Lupa. Di sebelah timur ini saya ingat ya Dokter Amira ini harus ini di Fak-Fak ya. Dan juga ada Dokter Beatrix. Kemudian kalau ngomong Dokter Beatrix ya mesti pasangannya sekarang Dokter Sony ya Rosi. Rosi, siapa itu? Ya, Dokter Beatrix ya mesti Dokter Sony ya, betul ya? Ya, itu kan jodohnya itu ya mesti di situ. Wah, kamu lupa ini. Ya benar kan? Iya. Jadi kita dengan ya suatu exciting situations. Jadi judul kali ini nih postpartum hemorrhage ya. Izinkan saya mungkin 2-3 menit lah ya membuka ini. Pasti ini tidak boleh kita meninggalkan angka kematian ibu nih kalau sudah ngomong hemorrhagic postpartum. Bisa saya utarakan sekarang, ini cukup dramatis ya kalau mengenai angka kematian ibu, karena kita ini dibandingkan dengan negara-negara ASEAN kita tertinggal. Masih membekas kok di saya karena baru 3-4 hari yang lalu saya ikut di dalam rapat POGI Pusat. Saya masuk di Komisi 1 dan juga ikut di Komisi 2, Komisi 3. Ya, sasaran AKI kita, angka kematian ibu kita, tahun 2024, sekarang 2022. Ini 2 tahun lagi ya. Itu mencapai sasaran 187 loh ya. Jadi kita ini masih lebih besar. Kalau saya melirik what happens by the another neighbor countries, just like Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dia sudah 2 digit semua itu. Kita masih 2024 187 ya. Kita baru 2 digit bila planningnya 2030 2030. Nah, who are they ya as the possible cause ya. Classically ya, from 20 years ago until now,
itu masih membekas terus. Pertama preeklamsi, kedua ya topik kita pagi ini hemorrhagic postpartum. Ya. Jadi ini padahal ini sekarang sudah ada newcomers, right? That stand tightly behind themselves. What are they? Ternyata penyakit jantung pada kehamilan, lupus pada kehamilan, ya TB pada kehamilan. Ya Allah, ini belum selesai, ini sudah nyusul berdiri. Baik, jadi itu sebagai suatu pengantar. Jadi kalau topik kita hemorrhagic postpartum, ya rasanya ya mesti kalau melihat ini, waduh ini fighter ini sekarang menjadi apa namanya, menjadi speaker di sini, Dr. Agus Sul, Dr. Rossi, focusing pada plasenta akreta. Silakan nanti kita buka ya. Nah, hemorrhagic postpartum, jadi postpartum hemorrhage dan plasenta akreta, silakan. Mungkin dari Dr. Sul, Dr. Rossi ada baiknya sedikit, if you can start by yes, presentation 2 slide or 3 slide, it's okay. Is it look be better or just we straightly launching the question to the presenter? Bagaimana? Silakan, mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura enggak apa-apa. Ini kita 200 orang ini mesti ada. Asal jangan bahasa Irian ya, tapi boleh nih, Almira bisa dia. Bagaimana? Silakan. Apa mau presentasi 2-3 slide, jangan lama-lama. Karena dikasih waktu sampai jam berapa ini? Firda, sampai jam berapa Firda? Loh, Firda kok hilang nih? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 11, Prof. Loh, saya baru Dr. Hasan bisikan, Pak Heri boleh sampai ini, sampai asar katanya boleh katanya. Oh, nggih, monggo, Prof. Baik. Bagaimana Rossi, Dr. Sul? Nggih. Dr. Sul, saya ada dok. Mohon izin share dokter ya. Kebetulan iya, silakan. Penelitian 3 slide saya sama ya. Dr. Agus Sul, ya. Maksudnya sekedar menggelitik aja, Prof. Iya. Kalau bilang menggelitik, hati-hati, Ros. Sekarang yang menggelitik itu ngantri minyak goreng, itu yang menggelitik. Nggih. Sorry. Oke, silakan. Baik. Dr. Sul juga nanti ya. Oke. Ini ya, kebetulan ada data yang saya sama Dr. Agus Sul mengumpulkan data selama HPP selama 10 tahun. Sama Dr. Agus Sul dan kebetulan waktu itu memang dibantu oleh Dr. Sulaiman waktu itu. Kita sebenarnya dari 10 tahun sudah kita kumpulkan data, ada 742 kasus HPP ya. Jadi kita mendapatkan banyak rujukan gitu Dr. Sul waktu itu. Dan kita coba analisis, kalau kita lihat penyebabnya 4T dan ada peningkatan di sini. Tonus ini mulai menurun, sedangkan yang biru ini bisu meningkat karena memang angka akretanya lagi tinggi. Ini tonus menurun, mungkin alhamdulillah banyak dokter Odin yang sudah mengaplikasikan untuk tekniknya Dr. Agus Sul untuk Bilins ya, sehingga penanganannya lebih bagus dan angka kita meningkat gara-gara plasenta akreta. Nah, sebenarnya ada beberapa macam penyebab ya. Kalau kita ngomongkan ini kasusnya tonus bagaimana, ada yang persalinan provaginam, ada yang SC, terus beberapa dan apa namanya? Dan banyak sekali kasus tonus yang dirujuk di vaskes sekunder, dari vaskes sekunder. Nah, ini yang hal-hal yang menarik ya, kenapa ya? Kalau trauma ini yang penting juga, sering sekali kalau pada persalinan vagina memang karena ruptur dari jalan lahir. Kalau seandainya operasi, trauma karena operasi, menariknya ini gara-gara robekan extended dari jahitan seksio sesarianya yang tidak terjadi dengan baik dan terjadi berdarah dan sering sekali dirujuk. Dan banyak, dan angka kematian kita naik turun tertinggi waktu 2013-2015, sekarang menurun. Nah, penyebabnya ini ya, penyebabnya rata-rata tonus, cuma yang sering menjadi masalah ini karena prolonged shock ya, bagaimana kita melakukan resusitasi, dan problemnya adalah ketika kita mentransfer pasien, merujuk pasien ini sering sekali resusitasinya nggak berjalan, Prof. Nah, ini yang mungkin hal yang perlu kita bicarakan juga. Jangan lupa kalau resusitasi nggak cuma waktu awal, tapi ketika mentransfer pasien, merujuk pasien itu resusitasi harus tetap berjalan. Cairan yang masuk harus adekuat. Ya itu sih, Prof. Mungkin hal yang
hal yang Baik, Dr. Rossi, bagus sekali itu. Walaupun by few slides, but it's really exciting one. Jadi ada 3 poin saya bisa utarakan dari Dr. Rossi. Pertama, jangan lupa ini dari ratusan kasus yang diamati dalam 10 tahun. Ini yang menyolok sekali. Yang satu ini adalah yang saya lihat Pak tanda panahnya menukik ke atas tisu. Nah, ini kereta. Kemudian tonus itu menukik ke bawah, itu nomor 1. Nomor 2, ini fenomenanya di rumah sakit level 2 ya kabupaten ya. Jadi pesannya di sini jangan lupa resusitasi ya. Jadi Dr. Rossi itu sebenarnya ingin berpesan ya, pintar-pintarlah mengestimate how many exactly blood loss. Itu dia harus ya. Ini harus ini. Saya ingat ini very impressive Dr. Sul tuh sering mencontohkan kalau sekian hilang itu berarti sekian taksirannya. Jadi nadinya harus sekian. Jadi digerojongnya sekian. Jadi ini kerja itu ya. Itu pesan dari Dr. Rossi. Silakan Dr. Sul mungkin punya sedikit. Jangan lupa Dr. Sul ini ada perkembangan baru mengenai oksitosin yaitu karbetosin ya Dr. Sul ya. Coba ditarakan sedikit ya. Dan juga ditekankan Sul apa bedanya ergometrin dan oksitosin ya. Bagaimana menggunakan. Monggo silakan. Iya, baik Bro. Saya akan share screen 3 slide aja nggih, boleh ya? Good. Ya. Jadi sebentar aja. 3 slide cukup, slide keempat karena Anda itu adalah apa namanya? Jadi sering memimpin sholat. Nah, yang keempat, slide keempat doa-doa Sul. Baik, terima kasih. Jadi ini kalau kita lihat angka kematian ya di maternal di Indonesia, jadi angkanya masih tetap tinggi terus ya. Jadi ini turunnya itu sangat-sangat pelan sekali dari tahun 90 sampai tahun 2020 itu turunnya cuma 100 atau 25% saja kurang ya. Terjadi penurunan. Sedangkan ada di beberapa kota di sini kita lihat ini ada beberapa kota ada yang meningkat juga yaitu di Banyuwangi, di Malang menurun sedikit, di Surabaya menurun sangat banyak. Ini jadi ini bukan kita tapi ini adalah sebagai contoh ya. Jadi ini kita lihat kalau di Surabaya turunnya hanya 25% dalam 30 tahun. Kemudian terakhir 8% dalam 8 tahun, mulai 2012 sampai 2020. Kemudian kalau kita lihat di Surabaya mulai dari 2012 sampai 2020 ini turunnya 61%, jadi jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Nanti ini bagaimana terjadinya ini kira-kira. Nah ini kita di Jawa Timur pun demikian. Jawa Timur pun angkanya tidak pernah kurang dari 500 orang per tahun yang meninggal ya. Jadi artinya dalam 8 tahun terakhir ini hanya 2,9% yang menurun, tapi di Surabaya 61% tadi ya. Jadi kenapa demikian ya? Jadi ini kita lihat ya, ternyata memang betul dari tahun 2012 itu di Surabaya, kebetulan saya punya datanya semuanya ini. Jadi 2012 itu yang meninggal di Surabaya itu penduduknya maternalnya 60, HPP-nya 14. Jadi ini dua ini tetap selalu terbesar terus ya. Kemudian tahun 2013 kita berusaha menurunkannya dengan cara menurunkan HPP dan preeklamsi. Kemudian ini berusaha kita turunkan, bisa agak turun, akhirnya bisa turun jadi 5. Ya, jadi ini begitu turun, angka kematiannya juga sangat turun, sangat drastis. Dari 60 jadi 25. Preeklamsi dari 8 jadi 10. HPP dari 14 jadi 5 ya. Jadi dua-duanya menurun drastis, maka angka kematiannya menurun drastis. Jadi ini sangat penting ya. Karena kematian seperti kita tahu bahwa angka kematian itu yang paling banyak adalah di rumah sakit ini ya. Jadi kematian yang di Jawa Timur itu yang paling banyak itu di rumah sakit, 82% di rumah sakit. Jadi artinya bahwa tadi sudah di informasi Dr. Rossi maupun Prof. Eri bahwa yang penting kita adalah bagaimana penanganan pertamanya yaitu resusitasi. Nanti kita belajar resusitasi dengan bagus sehingga akhirnya dengan penanganan HPP yang sangat baik ini, maka HPP yang awalnya sangat tinggi sekali yang seperti di presentasi Dr. Rossi tadi, yang pertama itu di mana-mana tonus nomor 1 70% lebih, tetapi di Dr. Sutomo yang merupakan pusat rujukan di Jawa Timur, angka tonus hipotoninya menurun sekali. Artinya apa? Artinya ya alhamdulillah kita di Surabaya maupun di Jawa Timur dapat menurunkan angka HPP karena atonia itu dengan baik karena kita punya banyak cara maupun teknik-teknik yang kita gunakan sehingga akhirnya atonia dapat diselesaikan dengan baik di rumah sakit yang bukan pusat rujukan. Sehingga di pusat rujukan yang paling tinggi justru sekarang adalah yang jaringan ya, yang tisu yaitu yang plasentanya yang tertinggal ya. Jadi kenapa demikian terjadi oleh karena kita semua belajar bagaimana menangani HPP yang atonia yang tahun 2012 kemarin ya. Sehingga akhirnya dengan itu semua pada bidan maupun dokter umum di semua rumah sakit dan bagaimana resusitasi maka alhamdulillah berkurang sekali
Dan perlu saya informasikan juga di sini bahwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo, HPP yang awalnya merupakan kematian kedua terbesar di rumah sakit kita mulai tahun 2014 atau 2013 atau 14 lupa saya. Itu HPP bukan lagi nomor 2. Nomor 1 preeklamsi, nomor 2 adalah jantung, nomor 3 adalah HPP. Di Surabaya pun demikian. Mulai tahun 2017 HPP bukan lagi nomor 2 lagi, jadi sudah jatuh ke bawah ya. Jadi nomor 1 tetap preeklamsi, itu tetap. Kemudian yang kedua jantung, baru ketiga HPP. Ya, jadi HPP kita dapat menurunkan dengan baik. Tadi seperti pertanyaan yang sudah saya baca dari Dr. Indi. Jadi rasanya nanti kita akan ada algoritma demikian nanti dari utamanya mengenai atonia kita ya. Pelanggan HPP, Dr. Indi. Ya, jadi gitu ya. Oke, nanti di sini masih kompresi bimanual kita ajarkan Dr. Indi. Jadi kita belajar bersama kompresi bimanual karena dengan kompresi bimanual interna apabila dikerjakan dengan baik, maka kalau atonia uteri 99% berhenti karena akan menyebabkan rahimnya berkontraksi, perdanya berhenti. Maka ini yang kita ajarkan. Kalau tidak berhasil dengan kondom ternyata dari yang kita data-data yang ada di kita sampai tahun 2017 itu 80% berhasil. Kalau gagal baru tindakan operatif yang macam-macam tindakannya yang Dr. Rosi nanti yang mungkin akan banyak menginformasikan. Jadi barangkali itu sementara Prof. Eri. Atur nuwun sangat. Terima kasih Dr. Sul. Saya review 3 poin dari Dr. Sul. Ya. Jadi angka kematian ibu karena HPP alhamdulillah menunjukkan tren penurunan, ya. Tetapi walaupun kualitasnya, walaupun masih tinggi karena tadi pendatang baru ini, yang ini atensinya ke sini terbagi ke sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah ini bagus sekali ya, teknik-teknik kalau mendapat hal-hal yang emergency kayak begini, ya. Jadi HPP ini kan jadi code blue, ini semua orang harus turun ini, makanya code blue. Satu, bagaimana mengurus darah. Satu, mengurusi infus. Dan satu lagi, tadi Dr. Sul mengilustrasikan ya, menekan perdarahan itu dengan bimanual misalnya ya, sambil bersamaan mempersiapkan OK dan lain sebagainya ya. Jadi bimanual ini praktis sekali, jadi harus berulang-ulang kali nih diilustrasikan. Karena kalau sudah dalam keadaan, aduh ya Allah, emerging itu semua gupuh. Dan tadi Dr. Rosi sudah menjelaskan, closely time related dengan blood loss itu. 4-5 menit itu kayak pancuran, itu sudah berapa yang hilang itu. Ya, jadi dari sini bisa kebayang ini. Dan yang poin terakhir diilustrasikan, memang betul ya, yang sekarang banyak meninggal itu di rumah sakit. Saya ingat 77%, ini sudah dikuras habis 3 hari yang lalu. Prof. Ovi menceritakan ini. ANC sudah bertambah bagus. Kemudian rujukan sudah mulai bagus. Tapi kenapa kok banyak meninggal di rumah sakit? Nah, tetap 2 hal. Pertama, selalu datang dalam keadaan terlambat. Kemudian satu lagi, we just start in before pregnant. What's the so-called pre-conception? Nah, ini dia. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu yang mempunyai predisposing untuk HPP misalnya, grande multi, aduh, ya. Kemudian mungkin tadi Dr. Rusi juga robekan tisu, aduh. Baik, sudah waktunya, waktu sudah, 23 menit ini. Banyak omong rupanya nih. Baik, silakan sekarang kita diskusi sekarang. Sudah ada mungkin, saya lebih senang kalau raise hand ya. Firda, coba ditolong. Ada what is something in the box? Mungkin di box, bukan box Pandora loh ya. Saya bantu bacakan pertanyaan ya. Dari Dr. Ini ada bisikan dari Dr. Ason, 1 pertanyaan $10. Ini ada hadiahnya. Oke. Ya. Dari Dr. Haryana Rotama, Prof. Oh, ini pelanggan ini. Iya. Ini korting 10%. Baik. Apakah ada tempatnya pada pasien yang risiko terjadi HPP dilakukan drip oksitosin lewat infus secara rutin saat persalinan? Terima kasih. Oke. Silakan saling melengkapi. Dr. Sul, Dr. Rosi, pertanyaannya jelas sekali. Ya, Rosi dulu. Silakan, Rosi. Ya. Jadi kayaknya ini profilaktik maksudnya ya. Nggih.
Sebenarnya masalahnya pada HPP itu sering sekali itu malah terlambat, denial, terus sehingga terlambat dalam penanganan, denial untuk mendiagnosis itu HPP sehingga terlambat dalam penata-laksanaan. Dan sebenarnya untuk profilaksis sendiri itu sebenarnya bisa digunakan ya untuk mencegah ya, terutama yang faktor risiko tinggi, terutama ya berbagai macam lah, apakah karena faktor risiko tinggi terutama untuk yang atonia, apakah gemeli, apakah multi seperti itu, dan untuk pemberian ini bisa digunakan untuk drip. Bahkan saya pribadi sekarang sesuai rekomendasi setiap pasien persalinan itu malah saya selain oksitosin saya juga kasih asam tranexamat dan metergin untuk mencegahnya. Jadi bisa digunakan. Baik, Dr. Sul. Kemute, ya, baik, game, matur nuwun, Prof. Jadi betul, Dr. Rosi ya. Jadi setuju sekali ya. Jadi Dr. Arya ya. Jadi saya sangat setuju karena pada yang kita ajarkan semua pada bidan-bidan maupun semua yang menolong persalinan dianjurkan pada saat kala 3 di mana setelah bayi lahir dicek. Kalau tidak ada bayi kedua disuntikkan oksitosin. Jadi itu adalah sangat-sangat ideal sekali ya. Jadi justru manajemen aktif kala 3 itu adalah memberikan oksitosin intramuskuler setelah bayinya lahir dan dipastikan tidak ada bayi kedua. Kalau 1/4 jam belum juga lahir plasentannya disuntikkan lagi 1 ampul lagi IM ya dari 10 international unit yang tujuannya adalah membuat kontraksi rahim. Dengan kontraksi rahim maka plasentanya nanti akan mengkerut dan dia akan lepas dengan dilakukan peregangan tali pusat kendali, bukan menarik, tapi dengan meregangkan sudah bisa kita tahu bahwa tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu adanya perdarahan, tali pusatnya memanjang, uterusnya globuler itu maka sudah terjadi pelepasan. Karena dari pemberian oksitosin pada saat manajemen aktif kala 3 dari penelitian itu disebutkan dapat menurunkan sepertiganya. Kalau cara lama itu 18% terjadi HPP, kalau pada pemberian manajemen aktif kala 3 yang dikerjakan itu dengan pemberian oksitosin jadi 6%. Jadi sepertiganya. Jadi makanya itu dari kita semua Kemenkes maupun POGI menganjurkan untuk pemberian oksitosin pada kala 3 itu. Baik, oke. Dr. Arya Toma, saya lupa singkatannya beliau itu apa ya. Tadi jadi di sini briefly ya. Dr. Arya Toma ini dulu pernah di Melbourne loh ini, ingat saya nih. Ya. Ini kan Iya. Apa singkatannya, Ros? How ya? Wah, iya. Kalau beliau lupa kepada kita enggak ada masalah ya, tapi kita harus ingat sama dia ya. Baik, jadi tadi Dr. Sul sudah menjelaskan itu ada kala 3, kala 2, kala 1 dan juga jangan lupa loh, dokter ini kadangkala sudah enggak pernah nolong partus ini. Ya. Jadi harus ingat kembali lagi kepada syarat, indikasi, kontraindikasi ya. Jangan lupa itu dan CPD, kemudian jangan lupa primigravida 37-38 minggu di poli itu sudah dilakukan pemeriksaan dalam. Ini bagian terbawah sudah masuk PAP atau belum? Nah itu waduh, itu classic obstetrik ya. Dokter Firda coba dicek ada dokter umum enggak di sini nih. Karena ini Dokter Sul ini kan ditugaskan oleh nasional itu melatih mereka as the frontier how to hold the early detection ya, focusing to placenta creta. Ada enggak Firda? Ada Prof. Firda ini masih muda, matanya masih bagus ini. Hah? Ada pertanyaan enggak? Jadi ada pertanyaan. Jangan hanya sebagai listener aja, jangan, rugi dia. Ya. Kalau cuma mendengarkan aja, wah ya. Ada pertanyaan coba. Kalau bisa Firda disuruh raise hand aja. Wah, itu lebih terhormat. Ya. Ini ada satu yang raise hand, Prof, dari Dr. Mekanwati Tatuhas. Ini rupanya dari mana, Firda? Pogi Irian atau mana? Kok namanya enggak pernah kenal saya. Ya, silakan. Ini juga masih ada pertanyaan, Prof, dari Dokter. Saya hormati dulu ini ya, Dokter Mekanwati. Halo, halo Dokter Mekanwati. Would you please just show up your face? I can see. Kok enggak ada wajahnya ya, cuma tangan tok ini. Silakan Dokter Mekanwati. Halo. Waduh, kok enggak ada suara Firda? Ya, mungkin bisa aja terpencet, Prof. Bad tidak sengaja terpencet. Huh? Masih bisa juga. Masih mute, Prof.
Dr. Ini Mekarwati. kira-kira di mana ini ya? Mungkin di Irian beliau ya. Di Irian apa Jalan Irian Surabaya ya dekat. Baik, coba yang lain. Firda, yang in the box sambil menunggu beliau. Dari Dr. Purwa Santoso, Prof. Untuk Dr. Rozi, selama pandemi kami di Rumah Sakit Kabupaten sering mendapat data dengan penyakit dalam pasien COVID dengan D-dimer yang sangat tinggi. Apakah ada hubungannya dengan resiko HPP? Ya. Baik, jadi secara singkatnya ini COVID-19 pada kehamilan, ini kalau di dimer tinggi ini berarti COVID-19 ini sudah serius ini, Ros. Ya. Kan ada ringan, sedang, berat. Ini saturasinya tinggi, rendah ini. Jadi dari sini aja sudah ada komorbid. Nah, bagaimana ini dengan HPP? Silakan, Ros, Dr. Sul. Mohon izin, Prof. Kebetulan kemarin mencoba membaca beberapa jurnal tentang COVID ya pada kehamilan. Sebenarnya sering sekali dihubungkan dengan preeklamsia. Dan untuk HPP sendiri ternyata tidak ada korelasinya. Belum ada yang menulis tentang korelasinya antara HPP dengan COVID. Jadi mungkin secara literatur bisa dibilang tidak meningkatkan resikonya HPP. Dan saya mencoba menganalisis kemarin kita menganalisis data akreta yang COVID bahkan itu resiko perdarahannya sama, cuma problemnya adalah komplikasinya biasanya dihubungkan dengan infeksi. Ya. Jadi mungkin untuk HPP enggak, tapi untuk perburukan kondisi infeksi seperti itu mungkin bisa terjadi. Oke, Dr. Sul. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini ilustrasinya pasien ini pasti COVID-19 pada kehamilan. Ya, kalau sudah mengatakan D-dimernya tinggi, berarti ini berat ini, Sul. Severe type COVID-19 on pregnant. The question is, apakah ini relevan enggak dengan risiko tinggi suatu perdarahan? Silakan. Terima kasih. Jadi biasanya kalau D-dimer tinggi itu ya saya termasuk pengguna juga dulu ya. Mesti dikasih low molecular weight atau heparin gitu ya biasanya kalau pada orang. Jadi gitu. Apakah nanti itu juga berpengaruh pada HPP? Jadi rasanya disebutkan tadi betul Dr. Rosi bahwa sebetulnya tidak ada hubungannya dengan HPP. Karena pada yang DHF dengan trombosit yang 10.000 pun itu tidak menyebabkan HPP, karena kita tahu HPP itu mekanisme atau patofisiologi terjadinya itu karena adanya pembuluh darah yang bekas pada penempelan plasenta yang keluar dari sana. Kalau itu pembuluh darahnya yang ada di antara otot-otot rahim yang seperti seperti kloso itu ya, seperti anyaman itu pas di golongannya itu kemudian ada kontraksi maka berhenti. Jadi perdarahan pada HPP utamanya bukan karena faktor pembuluh darah, bukan faktor darah, bukan faktor pembuluh darah, tetapi utamanya karena faktor kontraksi rahim. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan kontraksi rahim yang baik, maka insya Allah perdarahannya tidak terjadi. Demikian mungkin Pak Pas, Dr. Purwo Santoso itu singkatannya Pas. Ya, baik. Jadi Dr. Rosi, Dr. Sul, beliau ini menekankan di sini sepertinya ya, di dimer tinggi. Jadi indicate suatu severe type. Kalau sudah severe type ini saturasi itu di bawah 90%. Dari sini ini sudah hipoksia. Jadi 4T yang diuraikan kan salah satu atonia. ini correlate strongly. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita pengalaman di Dr. Stomo, kalau sudah severe type itu pasti kita tidak beri kesempatan dari bawah. Itu jelas abdominal ya, karena pekerjaan melakukan infartu sampai di VK bersalin, waduh, sudah tidak terbayang gitu ya. Dengan severe type sekali lagi, apalagi parunya ada ini. Nah, yang ketiga kalau umpamanya secara akademik mungkin ya itunya memang berbeda ya. Tapi rasanya Rosi kalau dilihat di paper mungkin center itu tidak ada yang melaporkan kalau severe type per vaginam ini. saya juga tidak pernah melihat begitu. Karena waduh apapun orang sudah menggeh-menggeh begini apalagi pakai ventilator ini. Baik, jadi sekedar diketahui. Jadi pesan yang mengerucut kepada siapa namanya singkatannya PAS ya. Ya, Dr. Kalau Pas. tidak salah orangnya setinggi Rosi nih orang ini. Ya. Apa betul ya? Di Cilacap. Betul di Jawa Tengah ini. Pakai kacamata dulu di Magelang dia Sul. Betul ya?
dulu di Magelang ya. Jadi mungkin watching first to COVID-19-nya dulu ya. Sudahlah kalau umpamanya sudah ininya positif, ya PCR-nya positif, kemudian orangnya saturasinya kan bisa dilihat ya pada clinical performance-nya itu sudah di bawah 90 ya sudahlah kirim aja ke mungkin kalau di Cilacap kemana ya, ke Semarang apa ke ini ke Purwokerto ya. Purwokerto Sekarang ada. Purwokerto Ya, sudah ada. menjadi ini loh center Ya. PPDS nomor 17 ya Sul ya. Ya. Iya di sana ada mungkin pas di sana ada teman saya yang sudah sama tuanya Dr. Safril namanya masih ingat saya. Itu dulu sama-sama kere-nya di Kalimantan Tengah di tengah hutan waktu masih jadi dokter puskesmas. Sekarang beliau ke Purwokerto, nyonyanya itu parasitologis. Kalau tidak salah dekannya dulu dia di sana. Baik, begitu Firda kembali ke kamu, masih ada pertanyaan lagi? Coba dicek. Masih ada, Prof. Ya. Dari Dr. Riza Rahmi, mohon izin bertanya, Prof, teknik jahitan seperti apa yang baik untuk menurunkan kejadian akreta? Karena tadi dijelaskan Dr. Rosi kejadian akreta meningkat. Ya. Jadi teknik menjahit ya. Siapkan nanti pertanyaan yang di belakangnya. Silakan Dr. Rosi. Ya, terima kasih. Ini nanti pamanmu yang dari Rotterdam itu siapa namanya, Ros? Siapa? Nah, the Fekot itu. Ya, dia mesti have appointed three number. Then one include here the the technique of rope. Ya, silakan, Ros. Ya, jadi untuk sebenarnya yang penting yang pertama adalah aproksimasi yang bagus ya. Jadi kalau bagaimana kita menjahit, ada empat teori yang menyebabkan kenapa sih kok bekas operasi itu jelek. Yang pertama adalah teori insisnya yang terlalu bawah sehingga jaringan serviks itu jaringan uterus itu healingnya dengan jaringan serviks sehingga itu menyebabkan healingnya nggak bagus, healing prosesnya nggak bagus. Hipotesis yang kedua itu karena incomplete surgical closure, uterine closure. Jadi maksudnya aproksimasi uterusnya itu tidak bagus. Sebenarnya ada beberapa literatur yang sangat merekomendasikan untuk jahitan uterus 2 lapis ya. Lapisan yang pertama myometrium dan endometrium itu diaproksimasi, jahitan kedua myometrium. Jadi itu saya rasa jangan dianggap sebagai jahitan kedua. Jadi jahitan kedua myometrium. Tapi walaupun masih kontroversi, tapi aproksimasi yang bagus itu akan pengaruh healing dari penyembuhan dari uterus. Terus jadi ringkasnya aproksimasi itu gunanya jadi 2 lapis ya itu maksudnya ya aproksimasi. Ya, 2 lapis itu bagus, Prof. Cuma memang kalau ada penelitian RCT yang dihubungkan 1 lapis 2 lapis untuk kejadian akreta itu masih kontroversi, Prof. Ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung, ada kontranya. Jadi sampai sekarang masih kontroversi. Tapi alangkah baiknya kalau 2 lapis supaya aproksimasi bagus. Terus hipotesis yang ketiga itu adalah karena manipulasi yang terlalu berlebihan, inflamasi berlebihan. Contoh, kalau kita sudah menutup uterus terus ada masih keluar rembesan darah itu harus dikontrol karena rembesan itu sangat mengganggu terjadinya healing proses. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kalau rembesannya dijahit apa di chest? Dijahit, Prof. Jahit, oke. Terus yang keempat adalah maternal factor. Nah, maternal faktornya ada banyak faktor. Yang pertama adalah biasanya itu kalau di ECOG kemarin sudah publikasi tahun 2019 dengan DM gestasional itu meningkatkan resiko healing prosesnya tidak bagus. Terus, maksudnya obes gitu? Obes ya, apa? DM gestasional. Oke ya. Glucose intolerance ya. Ya. Terus problem yang berikutnya adalah infeksinya. Jadi ini yang susah dikontrol ya pasca perawatan. Sesareannya itu bagaimana? Apakah nutrisinya juga berpengaruh? Karena healing proses ini kan hal yang panjang untuk dianalisis. Nah itu ya. Dr. Sul, monggo. Sudah. Saya rasanya sudah sangat jelas sekali dijawab dengan baik. Iya. Ampun, Bro. Rosi, ada 3 poin loh dari pamanmu itu yang dari Rotterdam itu. Itu poin nomor 3 itu. Jangan lupa itu waktu dia presentasi di kita ya di Dr. Stomo. Poin nomor 1, kalau persalinan pertama sudah sesar, nah itu jadi akreta itu sudah. Itu sudah, aduh. Kemudian yang kedua, irisannya di bawah. Nah ini bagi teman-teman yang misalnya mendapat partus lama, partus kasep, wah ini dia.
Tapi kalau elective cesarean, nah mungkin bisa diatur di sini ya. Jadi kemudian bagaimana? Apa enggak perlu memikirkan benangnya benang apa ini? Ini kan BPJS. Ya, Gimana? Ini dia. Saya mengalami generasi pertama. Saya ini muridnya Prof. Lila, Prof. Dikman. Dulu tuh cuma pakai kromik loh, enggak seperti sekarang. Kemudian peritoneumnya itu ya masih pakai yang apa namanya yang tipis itu. Ya alhamdulillah kok dulu enggak ada demikian ya. Tapi ini guru saya yang tercinta ini almarhum Prof. Hatno, itu dia. 8 tahun saya dididik di Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Memang betul harus double ini ya. Walaupun memang beberapa ini masih kontroversi, tapi beliau yang datang, tuh kok lupa aja namanya, Ros, siapa namanya Ros? Nanti kamu kan juga ke sana tuh. Siapa Ros? Rekod. Ya, The Fekot. Aduh, The Fekot. Ya ini harus makan roti baru bisa ingat. The Fekot itu. Waktu di sini selalu menjelaskan harus double. Oke, kembali ke kamu, Firda. Itu coba tolong panggil yang raise hand itu kalau nggak salah. Dokter siapa ini? Mekanwati 1. Coba dipanggil lagi, Firda. Halo, Dokter Mekanwati. Izin Prof, Halo. beliau ternyata terpencet, Prof. Ini sudah chat di kolom chat. Jadi gimana? Beliau ada yang di chatting, bisa dibaca? Oh iya, masih ada pertanyaan, Prof? Ya, pindah ke yang lain, silakan. Ya, Kalau bisa yang jauh-jauh dulu dong. Oh iya, jauh-jauh. Yang ada di Pulau Sabang, Dokter Slamet atau Dokter Almira di Fak-Fak. Ada enggak Dokter Beatrix? Kamu masih muda itu harus matamu melihat betul sekali loh ya. Oke, Prof. Waduh, baik. Jadi tadi pertanyaannya Mas apa namanya yang dari Surabaya itu. Ros, coba diingat dulu Ros. Dulu penelitian yang kita kumpulkan ada satu daerah yang cenderung tinggi sekali menyebabkan akreta, tapi setelah dianalisis terungkap karena pasiennya dijemput dikonsentrasi di tempat itu ya Ros ya. Ini harus di eliminate ya data-data itu. Siapa Ros yang membantu kita itu? Yang adaptan yang ganteng orangnya, adaptan dari Filipina. Dr. Andrew. Iya, di mana sekarang Dr. Andrew? Mungkin Firda ada Dr. Andrew enggak di sini? Jakarta, Dr. Bro. Andrew. Enggak ada. Waduh, dia sudah lupa sama Surabaya. Yang penting gua lulus. Emangnya gua pikirin katanya. Baik, Firda, izin Prof, ada lagi? masih banyak pertanyaan, Prof. Iya, oke. Ya, dari Dokter Singkat Maya. aja pertanyaannya. Oke. Dokter Maya siapa? Dokter Maya Sri Kamarukmi. Oh iya, oke. Ya, dulu saya dulu itu CPC-nya sepsis, masih ingat saya. Silakan, Dokter Maya. Menurut grafik yang ditampilkan tadi peningkatan HPP oleh karena plasenta akreta, apakah hal ini karena meningkatnya angka kejadian SC dan bagaimana apakah ada solusi menurunkan angka kejadian plasenta akreta? Very classic question. Oke, Ros. Ini pertanyaan benar ini. Karena kalau kita ngomongkan angka seksio kita itu berapa persen aja kita nggak tahu, Prof. Saya mencoba mendata dari kata BPJS, katanya 58%. Saya mencoba mencari data dari Dinas Kesehatan di Jawa Timur, angka SD kita per kota di Jawa Timur itu 15-21%. Saya coba mencari data dari Menteri Kesehatan, di data itu katanya tahun 2018 naik jadi 18%. Tapi yang di mana 18%? Yang di level 2. Harus dibedakan yang teaching hospital dengan level. Nah, itu data nasional, Prof. Nah, itu yang susah adalah kalau kita melihat dari data pemerintah itu tidak mencakup data rumah sakit swasta itu aja, Prof. Dan dari BPJS tidak mencakup data rumah sakit yang bukan BPJS. Nah, itu ya, jadi angkanya berapa ini sebenarnya masih susah. Jadi menurut saya bagaimana solusinya? Menurut saya yang pertama adalah kita harus tahu data SC nasional dulu. Kita nanti dari POGI, dari Veto Maternal, dari Satgas Akreta juga sedang mengkaji data bagaimana data nasional kita sebenarnya. Terus yang kedua adalah hindari untuk SC pertama, Prof. Ya mungkin ya. Baik.
Ini Dr. Sul dulu kejutan sekali 5 tahun yang lalu itu pernah meng-announcing ya bahwa data-data kita di Dr. Sutomo ya, we don't have to wait until cesarean 3 times because by only 1 cesarean, right? The number of akreta is look high. Betul ya Sul ya? Jadi satu kali seksio aja, enggak usah tidak ada bedanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Silakan ya. Dr. Sul. Ya. Jadi betul. Jadi dengan 1 kali seksio pun kalau di kepustakaan disebutkan baru ada angkanya. Kalau di indeks dari plasenta akreta itu kalau 2 atau lebih itu baru ada angkanya. Tapi kalau di kita ternyata 1 kali seksio itu kalau dengan plasenta previa itu sudah kemungkinan akretanya tidak berbeda dengan yang kedua dan ketiga. Jadi sekali aja. Jadi artinya Dr. Rossi sudah mengingatkan kita semua, kita sebaiknya menghindari seksio yang pertama ya. Baik. Demikian. Tapi setuju bahwa peningkatannya tadi Dr. Maya setuju bahwa itu ada hubungannya dengan peningkatan seksio sesaria, walaupun di Indonesia rasanya belum ada data yang pasti, tapi jelas meningkatnya pasti ya, jelas. Tapi angkanya tahu. Tapi di luar negeri itu angkanya yang relatif bisa kita percaya, naiknya seksio disertai dengan naiknya angka plasenta akreta yang sebelumnya naiknya juga cesarean scar pregnancy. Jadi itu ya. Jadi itu yang memang betul. Ya. Dokter Maya, ini Dokter Sul sama Dokter Rossi ini tempo hari itu 5 tahun yang lalu saya ingin mengulangi lagi. Itu ya apa namanya? Melaunching suatu ya surprising. Kenapa? PAI yang kita launching ya, Placenta Akreta Index, coba dilihat sana. Kalau cesarean 2 kali, 3 kali, baru poinnya 3 ya. Ternyata penelitian kita sekarang berapa itunya? Kalau tidak salah sudah sampai 400-500 ya, Ros, sampel kita. 500. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa tidak perlu nunggu 2 kali, 3 kali seksio, 1 kali kita itu sudah akretanya sudah tinggi. Jadi kemudian yang kedua, saya setuju itu dengan Dr. Rossi itu ya. Apalagi ini diingatkan sama Prof. Lila, Prof. Dikman, Prof. Samsul ya, bahwa our justification is needed largely how to face the patients by what is decisions. It's depend largely to our deep mind. Ini orang ini ada indikasi seksio apa enggak? Kemudian tahun 2014 almarhum Prof. Biran itu sudah menulis di sana, menekankan cesarean by the request. Hati-hati ini. Ya, saya ingatkan ke Dr. Maya sekaligus juga mengingatkan diri saya sendiri ya, bahwa itu ada kriterianya dan itu ethical principle itu harus diperhatikan. Cesarean by the request itu adalah seksio yang pasien dalam keadaan tidak infartu, tidak ada indikasi, sudah diberikan konseling, masih memutuskan, dan satu lagi di dalam bukunya Prof. Biran itu, bahwa kita boleh menolak mengerjakan, ya. Nah ini Dr. Sul ini pendalaman agamanya luar biasa, Dr. Sul. Dr. Sul tolong dikoreksi, itu ada surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat nomor 4. Itu dilihat bahwa Allah melihat apa yang naik dari bumi. Jadi kita kalau memutuskan ini tidak ada indikasi, dilakukan indikasi itu nanti akan ditanya nanti. Jadi demikian pendapat saya. Ya, jadi kita hanya 3 hari yang lalu Prof. Iko berjuang keras, Dr. Sul, Dr. Rossi, Prof. Iko sekretaris, yaitu biaya persalinan pervaginam diangkat naik ke atas mendekati seksio. Nah, apalagi pulang malam-malam terus hujan gerimis, terus nolong partus pervaginam. Coba di seksio tadi kan 5 menit mobil sudah lunas ini. Tapi ya Allah, Allah melihat gitu. Oke, kembali ke Firda. Halo Firda. Prof. Masih ada pertanyaan, Prof? Ya, dari ini waktunya dari masih dokter... 2 jam lagi kok. Iya, Prof. Dari Dr. Iman Helmi, FND dari Medan, Prof. Oh. Prof, kita kan sering coba pelan-pelan, Dr. Iman Helmi. G. Dr. Sul, kenal ya Dr. Sul? Kok PS1 dulu? Enggak ya? Dari Medan ya? Iya, Prof. Nah, beliau SPOG ya? Atau staf di Medan ya? Kok bawahannya Dr. Christopher, apa enggak ada ya? Oke, silakan pertanyaannya. Oke, baik. Kita kan sering diminta oleh teman-teman IB untuk membantu sebagai narasumber pada tata laksana awal perdarahan pasca salin di klinik maupun puskesmas.
Sampai sejauh mana tata laksana awal HPP untuk bidan atau GP yang boleh mereka lakukan? Apakah cukup KBI atau KBE, perbaikan KUP, pemasangan kondom kateter, atau ada yang lain? Terima kasih sebelumnya. Baik, jadi Dr. Sul, Dr. Rosi ini ada tata laksana ya. Memang sudah waktu kita memulai di Semarang tahun 2017 oleh Dr. Ari kita ditunjuk ya untuk Komisi Plasenta Kereta, itu sekaligus juga ada polisinya seperti itu. Nah, sekarang ini pertanyaan praktis ini. Rekan kita bidan, dokter umum, di mana ininya ya? Haknya dia. Apakah tadi sudah dicontohkan? Tapi ingat ya, ini kan keadaan emergency ya, keadaan emergency ya. Jadi artinya closely time related. Kehilangan 1 menit itu sudah blood loss berapa. Jadi pertanyaannya, haknya dia di mana ini? Apa tidak boleh, kemudian sambil menunggu terus pasien tambah kolaps atau bagaimana? Silakan Dr. Rosi. Oke, terima kasih Prof. Sebenarnya kalau kita lihat algoritmanya itu sebenarnya banyak algoritma yang bisa dilakukan ya. Dilakukan oleh dokter umum ataupun bidan. Bahkan pemasangan kondom kateter, Dr. Agus Sul sering sekali memberikan workshop untuk bagaimana masang kondom kateter, terus bagaimana melakukan kompresi dopi manual. Bahkan sekarang kita ajar ada dari Pokja HPP mengajarkan bagaimana melakukan kompresi aorta untuk dokter umum ataupun bidan. Sekarang problemnya sebenarnya untuk bidan dokter umum ya. Ya. Oke. Problemnya sekarang itu bukan bagaimana cara langkah-langkah melaksanakannya, karena problemnya sekarang denial, Prof. Mendiagnosis sendiri itu sering terlambat dan bagaimana kita lakukan manajemen. Dan biasanya contoh yang sering terjadi, habis persalinan, keluar darah, plasenta keluar, oke, underpad dibuang tanpa menghitung itu berapa jumlah perdarahannya. Lalu ditunggu lu perdarahan, kita masa seuterus, terus kita masukkan oksitosin, masih perdarahan, masukkan metergin, masih misoprostol masukkan, terus asam tranexaminal. Jadi step wise-nya untuk melakukan langkah-langkahnya itu sering terlambat dan apalagi kalau udah nggak bisa, ayo kita dirujuk itu waktu transportasi tidak ada usaha untuk menghentikan bagaimana menghentikan perdarahan ataupun resusitasi, itu yang sering jadi problem. Karena itu jadi Ros, coba disingkat itu Ros. Jadi berarti itu kan Anda ingin mengilustrasikan diagnosenya apa ini dari penyebab perdarahan ini ya. Sambil ya, simultan dia diinfus sudah jelas diinfus, tetapi penyebabnya apa nih yang 4T itu ya. Jadi tidak tadi yang Anda katakan stepwise-nya itu saya sangat setuju. Jadi kalau itu sudah tepat, nah dan kita bersama-sama ya, ada bidan, ada dokter umum, silakan semua bekerja dan code blue ya, kalau kita alarm itu kan code blue itu. Semua di bel, semua datang. Kalau perlu orang satu kampung datang. Baik. Ya, kemudian haknya itu saya kira gimana? Dia kondom kateter atau sambil mempersiapkan OK sambil apa itu bagaimana Dokter Sul? Baik Prof, jadi betul Prof Heri tadi ya bahwa ini ada stepwise-nya. Jadi yang penting adalah pada HPP itu ada 2 hal tujuan dari penanganan. Yang pertama menghentikan perdarahan dan resusitasi cairan. Ya perbaikan. 2 hal itu yang paling penting. Mana yang dulu tergantung dari siapa ada dan ada di mana ya. Kalau kita ya alhamdulillah bahwa sekarang persaingan tidak boleh 1 orang lagi, paling tidak 2 atau 3 orang dengan 4 atau 6 tangan ya. Jadi artinya satu menghentikan, satunya melakukan resusitasi. Jadi idealnya bersamaan dilakukan resusitasi, cairan dimasukkan sambil dihentikan perdarahannya. Menghentikan perdarahan tentu saja dilihat dari kausanya. Kausanya tadi disebutkan Prof Eri, tetapi apapun juga kausa yang paling banyak sampai saat ini adalah atonia uteri, lebih dari 70%. Paling mudah melihat atonia uteri adalah begitu ada HPP tadi Dokter Rosi ya. Jadi jangan denial, jangan wah ini enggak, ini masih sedikit, jangan gitu ya. Karena dengan denial akan terjadi delay ya kan gitu. Denial, delay karena kita enggak HPP jadi kita menunda-nunda. Jadi kalau bisa begitu kita tahu ada HPP kita langsung pegang perutnya, pegang uterusnya. Uterusnya lembek pasti itu adalah karena atonia uteri. Kalau itu kontraksinya bagus berarti ya kausa yang lain. Yang paling banyak adalah uterusnya itu lembek di perutnya. Begitu uterus lembek,
langkah pertama menghentikan perdarahan yang paling efektif adalah kompresi bimanual internal. Jadi tangan kita masukkan secara obstetrik ke dalam jarum lahir, kemudian di arah depan, kemudian di fornix anterior atau porsio kita dorong ke atas, kemudian tangan kiri kita di arah fundus, kemudian tangan kiri di atas fundus, kemudian dengan didorong fundusnya agak naik, maka dipegang fundus bagian belakang dan dikompresikan. Dengan dikompresikan apapun juga perdarahannya, misalkan kita kena pisau di sini, dengan dikompresi gini perdarahannya berhenti. Tidak ada perdarahan yang ngeyel, itu tidak ada ya. Tetap perdarahan tetap mancu walaupun dikompresi tidak ada. Jadi ya gitu ya. Ya 99% berhenti. Kalau itu ternyata gagal, jadi algoritma tadi Dr. Rossi sudah menyebutkan kompresi aorta abdominalis yang rasanya sudah sangat mudah dari perutnya ibu, dari atas udelnya didorong ke bawah dengan tangan kiri kita di arteri femoralis. Nanti kita belajar bersama. Kalau sambil melakukan itu, kita siapkan kondom kateter. Kita siapkan kondom kateter dengan siap. Begitu misalkan itu gagal, kondom kateter dimasukkan. Kondom kateter dimasukkan sambil ada persiapan juga, yaitu persiapan untuk merujuk. Karena dengan diberikan kondom kateter berhasil, tidak berhasil, dianjurkan dirujuk. Karena kalau berhasil nanti diobservasi di rumah sakit panjenengan, di rumah sakit tipe 2, kita lihat HB, kemudian trombosit, fal pembuka, kalau bagus maka keesokan dari 1 kali atau 2 kali 24 jam dilepas. Tapi kalau tidak berhasil, kondom tidak tanpa dilepas, mungkin boleh diulangi lagi oleh panjenengan, kemudian sambil menyiapkan OK. Kalau tetap gagal masuk ke OK. Jadi hak atau dari dokter umum atau bidan di sini adalah sampai dengan kondom kateter. Jadi itu adalah hak atau itu adalah kompetensi tingkat 4. Kompetensi 4 pada bidan maupun dokter adalah sampai ke kondom kateter. Jadi itu sangat baik sekali. Setelah itu berhasil tidak berhasil dirujuk. Jadi gitu ya. Jadi nanti panjenengan yang meneruskan. Baik, Bro. Jadi saya merangkum eksplanasi Dr. Rossi, Dr. Sul, ya semua itu. Terus jangan lupa kembali ke hulu lagi ya. Pada waktu menghadapi pasien dengan infartu, nah di situ sudah harus berhitung ini. Ini ada risiko tinggi enggak untuk terjadinya HPP, gemeli, umur ibu, kemudian grande multi, itu sudah harus berhitung gitu. Kalau ada jangan dilakukan di center yang tidak ada OK-nya itu. Ya, kita membayangkan tadi eksplanasi berdua ini Dr. Sul sama Dr. Rossi itu OK itu yang terakhir, tetapi dipersiapkan bersamaan itu. Bukan artinya kalau ini enggak baru terus mikir OK enggak, itu bersamaan semua. Karena sekali lagi filosofinya closely time related to the blood loss. Waduh. Ya, Dr. Rossi tadi dengan slide-nya itu kehilangan sekian itu harus pintar-pintar mengestimasi bagaimana terus melakukan penggantian blood loss. Ya, jadi mengerikan ya itu cuma berapa menit tok itu ya, Dr. Sul. Dan jangan sampai terus pasien sudah bagus, tekanan darah sudah steady, nadi sudah bagus, tapi ternyata kesadarannya enggak pulih, Sul. Ada contoh itu, ada contoh. Jadi apa namanya itu MBO atau apa? Kembali ke Dokter Firda, silakan. Ya. Baik, Prof. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Dok. Belum ada ya. Oke. Baik, pertanyaan dari Dokter Herlangga Pramaditya. Dokter Erlangga ini Surabaya, ini onkologis apa bukan ini? Erlangga itu? Ya. Iya. Mungkin, Pak. Silakan. Apa pertanyaannya? Mohon izin bertanya kepada guru-guru saya, apakah masih ada tempatnya kita melakukan B-Lynch profilaksis durante SC, padahal kontraksi uterus baik? Karena ada beberapa yang tidak setuju, termasuk salah satu penguji alarm. Dikarenakan mungkin malah akan terjadi komplikasi yang tidak perlu. Jadi itu, maksudnya itu profilaktik. Silakan, Rossi, Dr. Sul. B-Lynch. Pakai 3 benang. Baru laporan pagi 4 hari yang lalu. Ya, gimana ini? Ada yang setuju, ada yang enggak. Coba. Mungkin Dr. Sul. Kita sharing. Kita sharing. Apa? Kita sharing. Baik. Jadi kalau perlu dicontohkan ini, Dr. Sul. Ya, ini kalau sudah penyakit jantung pada kehamilan ya, yang misalnya Eisenmenger ya sudah pasti pakai itu. Ya, kemudian ada lagi yang penyakit jantung yang lain, terus lupus, kemudian dilihat dari ini, wah itu sudah pasti. Itu profilaktik itu sangat menolong gitu. Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi betul, Prof. Jadi profilaktik ya, yang jahitan ikatan itu dikerjakan pada ibu-ibu yang sangat rentan dengan adanya
kehilangan cairan, utamanya darah. Pada siapa ibu tersebut? Yaitu pada seperti Prof tadi bahwa ibu dengan vitium cordis yang berat itu dengan kehilangan darah agak banyak itu sudah bablas itu, sudah banyak bablasnya ya. Jadi makanya kita masih tetap saja kita kerjakan profilaksis, apalagi kalau rahimnya kita tahu agak kontraksinya agak kurang, itu nanti berisiko kita daripada ada risiko dari kehilangan darah. Kalau ada kehilangan darah kemudian risikonya dengan uterotonik, kita juga tidak bisa memberikan uterotonik secara keseluruhan. Metil ergometin tidak boleh pasti ya. Kemudian dengan hanya beberapa uterotonik, kemungkinan dibuka lagi, kemungkinan dan yang lain-lain itu sangat tinggi sekali risikonya bila itu terjadi perdarahan. Jadi walaupun semua tindakan ada komplikasinya, tapi kalau kita lihat manfaat dan mudorotnya, katanya Prof Edi tadi, bahwa itu manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudorotnya. Jadi kita tetap melakukan profilaksis yang tindakan kompresi itu, Dr. Erlangga. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin Dr. Erlangga arahkan ke yang praktikal ya. Praktikal itu, sebab kalau profilaktik itu filosofinya memang diaplikasi pada setiap itu ya. Tetapi di sini Dr. Sul sudah mencontohkan atensi kita ini pada yang ada predisposing factor-nya. Di sini penting sekali ya. Tadi sudah diuraikan. Kembali ke Firda. Tersimpan berapa lagi? Waktunya sudah habis, Prof. Tapi masih ada beberapa. Tiba-tiba sudah habis ini, Dr. Rosi sama Dr. Sul ini masih kuat ini. Masih menerima kira-kira 10 pertanyaan lagi nih. Kalau diizinkan. Gimana ini? Wah, ini kok kelihatan kontroversi ini, sebab pembicara masih ini. Masih belum exhausted ini. Kok sudah dihentikan tiba-tiba nih, ya apa ini? Bagaimana Rosi, Dr. Sul, setuju enggak ini dihentikan sampai di sini nih? Ya, kok rasanya kok kecewa ya, kepengen terus ini. Ya, oke, dikasih satu ekstra lagi pertanyaan. Silakan Firda. Oke, Prof. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Dr. Dwi Feni Amir. Izin bertanya, Prof. Dwi Feni Amir. Siapa ya? Siapa ya, Sul? Dr. Dwi putranya Prof. Kuntaman bukan. Dr. Dwi di Sidoarjo, mohon maaf sudah meninggalkan kita lebih dulu ya. Ini Dr. Dwi dari mana? Kurang tahu, Prof. Tidak ada keterangan. Ya, oke. Pertanyaannya? Oke. Apakah ada peran kalsium terhadap HPP? Karena saya pernah membaca jika kondisi maternal hipokalsemi, maka risiko HPP semakin besar. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan. Bisa dijawab secara teori dan praktis, Dr. Sul. Jadi ini low calcium level in the blood. Betul ini secara teori. Ya. Saya jawab dulu, Prof. Nanti Sul, masih ingat dulu kita waktu di Kuala Lumpur ini ada yang bertanya demikian. Ya, masih ingat. Waktu si Bilin masih ada. Bilin sudah tidak ada loh, Sul. Iya. Bilin sudah tidak ada ya. Kita ketemu Bilin di KL, ini pertanyaannya persis begini. Baik, terima kasih. Jadi kalsium ya. Jadi kalsium itu sangat vital untuk terjadinya kontraksi tidak hanya pada uterus, tapi pada semua otot. Karena semua otot itu bisa terjadi kontraksi bila ada kalsium intraseluler yang meningkat. Karena kalsium intraseluler meningkat nanti akan berikatan dengan reseptornya, yaitu kalmodulin. Kalsium kalmodulinnya nanti setelah berikatan dia akan mengaktifasi kinase. Kinasenya apa? Kinasenya MLC. Jadi myosin light chain. Jadi nanti akhirnya oleh karena enzimnya myosin light chain-nya itu aktif, maka myosin light chain-nya itu akan terfosforilasi atau aktif. Nah, aktifnya myosin maka disertai dengan aktifnya aktin yang lewat jalur yang lain, yaitu adanya protein G di dinding otot, maka dia akan meningkatkan diasil gliserol, akan memproduksi diasil gliserol yang nanti akan dalam gilirannya nanti akan menyebabkan aktinnya menjadi aktif. Nah, aktin yang aktif dengan myosin light chain itu nanti akan sliding. Jadi misalkan ini aktin, ini myosin, maka dia akan slide normalnya begini. Kemudian kalau dia berkontraksi akan sliding. Nah, dengan adanya sliding maka terjadi kontraksi. Jadi kalau tidak ada kalsium, halo Dr. Sul. Dr. Sul, jangan lupa sarkomernya, Sul. Itu kan disertasi kamu gitu kan. Ya. Itu kan disertasi kamu. Sarkomernya itu ya. Ya, jadi demikian. Jadi secara ringkasnya demikian. Jadi kalsium itu yang memicu terjadinya fosforilasi dari sel-sel di dalamnya itu jaras-jarasnya sehingga akhirnya dia bisa ototnya bisa berkontraksi. Jadi sliding itu berkontraksi demikian. Jadi ototnya memendek maka rahimnya jadi akan
berkontraksi dengan baik. Jadi betul dokter, saya setuju sekali kalsium itu sangat vital untuk kontraksi. Sehingga akhirnya pemberian obat-obatan anti kalsium, misalkan kalsium channel blocker, SM, jadi magnesium itu adalah dia itu merupakan inhibitor kompetitif terhadap kalsium yang membawa kalsium itu protein yang membawa kalsium itu kompetitor kalsium protein binding, binding betul, betul. Dari itu. Kemudian itu akan menyebabkan gangguan dari pemasukan dari kalsium. Jadi itu mengganggu ya. Jadi demikian. Baik, demikian matur. Jadi Dr. Sul sudah menjelaskan, ini alhamdulillah ini disertasinya beliau. Jadi sarkomer itu sangat penting dalam kontraksi otot. Jadi hilirnya itu di sana, dijelaskan reaksi signal transduction-nya oleh Dr. Sul. Itu satu, kemudian nomor 2, memang penggunaan magnesium sulfat itu ada kerugiannya, dia menyebabkan justru atonia. Nah, itu yang harus hati-hati itu. Dan yang ketiga, Dr. Sul itu kita melihat ya waktu di KL itu pertanyaan itu datang ke Bilins dan Bilins setuju ya bahwa di dalam tim operasi pasien-pasien yang dengan risiko hemorrhage postpartum di antara tim itu harus ada clinical pathologist yang siap dengan laboratorinya untuk mendeteksi apakah si pasien ini kalsiumnya rendah apa enggak. Lah itu yang pelajaran yang kita ambil itu tahun berapa Sul? 2013 enggak salah itu ya. Jadi waktu kita ke KL 2008 2008 kan waktu singgah di Batam Sul. Ini yang lebih ini lagi. 2008 itu kita ketemu, kemudian 2009 Prof. Bilin kita undang ke Surabaya. Iya. Good. Saya ingat. Demikian Dr. Dwi. Kembali ke Firda, ini kamu yang punya acara, ikhlas enggak ini apa stop sampai di sini apa terus? Monggo Prof. Ini masih ada pertanyaan dari Dr. Hari Paraton. Waduh, Pak Hari Paraton. Ini jeruk makan jeruk ini. Atau, sudah jam berapa ini? 6 menit lebih jam 11. Ya, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Pak Hari. Waduh, ini Pak Hari meninggalkan Dr. Stomo ini gimana nih antibiotik ini? PPRA. Izin saya bacakan, kalau bisa, Prof. Raise hand aja kalau bisa beliau. Sambil kangen, lama enggak pernah lihat. Tapi terakhir melihat beliau waktu Rebo yang lalu ya. Masih ingat malam-malam itu. Waktu almarhum. Ya, Dokter Hari. Halo, Dokter Hari. Ya, sudahlah. Kalau beliau mungkin. Ya, Prof. Ini suaranya ya. Dokter Hari Paraton. Aduh, alhamdulillah bisa ketemu sehat-sehat, Dokter Hari. Kalau enggak salah, terakhir ketemu waktu itu ya. Jam 9 malam di jam setengah 10 ya. Di FK itu ya. Ya, mengantar Dokter Nadir. Nggih. Monggo Pak Hari. Pertanyaannya, kalau kita plasenta previa kan seringkali menjadi akreta. Diagnosis awalnya dibuka plasenta previa, ternyata setelah dibuka plasenta akreta. Apa yang harus kita lakukan ini, Dr. Rozi? Bagus sekali pertanyaannya. Good. Ya, teman-teman di daerah ini kemungkinan besar seperti itu nantinya. Dokter Hari mewakili 200 orang. Betul ini pertanyaannya jitu sekali. Ya. Rosi. Terima kasih, Dokter. Ini saya jadi ngerasa dites ini. Mohon izin sharing, Dok. Kebetulan saya mencoba mendata ada 29, baru terkumpul 29 kasus pasien yang dirujuk karena tidak terdiagnosis plasenta akreta di fase sekunder, di mana saya bagi menjadi 4 tindakan. Yang pertama dibuka tutup, yang kedua dibuka, dilahirkan bayi, terus left placental in situ, terus dirujuk. Yang ketiga mencoba melahirkan plasenta, dan yang keempat mencoba melakukan histerektomi setelah bayi lahir. Dan ternyata 2 tindakan terakhir, yaitu mencoba melahirkan plasenta dan mencoba melakukan histerektomi, ini morbiditas dan mortalitasnya jauh lebih tinggi. Kalau rata-rata perdarahan itu sekitar 3.000 sampai 5.000 untuk yang nyoba melahirkan plasenta ini di rumah sakit sebelumnya. Dan untuk mencoba histerektomi perdarahan 2.500 sampai 7.000 ml. Jadi Rosi, di sini penekanannya apa yang Anda maksud itu waktu diagnosis dengan plasenta previa, dia lanjut terus dibuka ternyata akreta, kemudian dilanjutkan terus ya.
Dilanjutkan berapa terus. Nah, itu ya, berapa blood loss-nya? kalau seandainya dilanjutkan terus sampai melahirkan plasenta itu 3 liter rata-rata dengan range-nya bisa sampai 5 liter. Terus ini di fase sekundernya ya, bukan di sutomonya ya. Ya. Terus Dan itu malam hari ya, Ros? Malam hari ya, enggak? malam hari pasti. Dan yang berikutnya di hysterektomi itu dengan di rumah sakit rata-ratanya 4.500 dengan range-nya 2.500 sampai 7 liter. Dan dibandingkan kalau cuma buka tutup perdarahan hanya sekitar 50 cc, dan kalau seandainya ditinggalkan plasentanya tanpa mengutik-ngutik plasenta, ditutup langsung dirujuk, itu rata-rata perdarahan 500 cc. Dengan jadi highlight-nya apa, Ros? Highlight-nya apa? Jangan nyoba-nyoba ngutik-ngutik plasenta, Bro. Gitu, Bro. Oke, Dokter Sul. Saya senang jawabannya ini karena ada punya data, Dokter Rosi, luar biasa. Salut. Yeah, terima kasih Pak Ari, terima kasih. Ya. Oke, sudah, jadi Bro. ini, tapi jawab. ini mungkin Dokter Sul mau nambahkan? Sudah sama Dr. Rosi. Ya, jadi yang penting itu kita jangan lupa ya, satu aja yang saya pesankan, sebelum kita melakukan seksio cesarean kita harus tahu diagnosisnya dulu, itu aja. Kalau sampai diagnosisnya tidak tahu ya akhirnya jatuh ke yang disebutkan Dr. Rosi tadi. Iya. Ya. Nah, tapi begini Ros, saya ini 3 angkatan ya. Pertanyaannya Pak Hari ini betul ini, apa namanya, argumentatif ini. Karena begini Ros, dulu guru kami itu Prof. Haryadi, saya masih ingat itu, berdiri di depan ngasih kuliah, enggak ada pakai transparan, pakai apa, enggak ada. Dulu kita nulis. Nah, beliau itu menjelaskan apa itu diagnosa plasenta previa. Jadi umur kehamilan 28 minggu, di mana plasenta itu menutupi sebagian atau seluruhnya dari OUI dengan estimasi bayi 1 kg dan sudah terbentuk SBR. Dulu demikian, Ros. Nah, sekarang pemikiran itu betul. Nah, sekarang yang perlu dikritisi dari plasenta previa dengan plasenta dengan PAI ya. Plasenta accreta index. Nah, ternyata yang origonya di depan itu yang masuk ke bladder sampai apa namanya? Vascular bridging, kemudian ada incontinuous, kemudian ada bulging. Nah, ini dia. Jadi memang ya itu demikian, ilmu tidak bisa berhenti terus ini. Tapi tetap filosofi itu benar yang dulu itu ya. Jadi sekarang kereta kita, data-data kita ya sudah lebih ini ya. Dr. Sul sudah mendeklar bahwa setiap pasien dengan post cesarean begitu plano tes positif lah sudah transvaginal, dicari itunya apa namanya? Gesnal sac-nya ada di endometrial thickness atau mendekat ke itunya cesarean atau yaitu laporan pagi. Baik, terima kasih Dr. Hari Paraton. Jadi waktulah yang membatasi di sini. Apa yang saya bisa ini kan ya, mungkin 3 poin aja. Pertama, HPP ini harus diperhatikan ya, tetap menjadi ancaman walaupun sudah mulai menurun, tetapi tetap harus waspada. Kemudian yang kedua, persalinan. Nah, ini tetap kembali lagi ke pantum, ke apa namanya, indikasi, kontraindikasi, kriteria. Kemudian yang ketiga ini plasenta accreta. Ya, jadi jangan lupa bahwa sesarian sementara ini itu memang penyebab utama. Jadi kami tahun 2017 ya Sul ya, jadi waktu di Semarang itu sudah mendeklar dari Dr. Ari, Ketua POGI, bahwa deteksi dini itu sangat penting sekali, deteksi dini. Jadi early detection, kalau bisa nanti sudah pada teknologinya dan skillnya meningkat, malah bisa massive screening. Waduh, bisa tertekan ke bawah. Sebab sampai hari ini Rosi ngumpulkan terus setiap minggu mesti 3 ya plasenta accreta. Ini WA dari PPDS ini. Waduh, accreta terus ini. Demikian yang bisa kita utarakan. Jadi Dr. Agus Sul, Dr. Rosi, dan saya bertugas sebagai banyak omong moderator. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan. Dan salam sehat kami serahkan kembali kepada Firda. Monggo Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Eri selaku moderator dan Dr. Agus Sulistiono dan Dr. Rozi selaku narasumber pada hari ini.
Kemudian juga kepada para peserta, saya ingatkan kembali untuk tetap menyaksikan seri tas berikutnya yang tidak kalah menarik dari Divisi Fertilitas dan Endokrinologi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Izin saya tutup webinar pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof, Dokter. Bye. Terima kasih.